Pernahkah Anda melihat anak kecil menangis histeris di kamar mandi? Bukan karena jatuh atau sakit, tapi karena dipaksa buang air kecil. Orang tua merasa lelah dan frustrasi, anak merasa ketakutan, dan proses toilet training yang seharusnya menjadi momen pembelajaran yang menyenangkan, malah berubah menjadi medan perang. Sebenarnya, toilet training tidak seharusnya diwarnai air mata. Banyak orang tua berpikir, anak harus segera bisa, dong. Atau kalau nggak dilatih dari sekarang, nanti kebiasaan pakai popok. Bahkan ada yang merasa, malu dong sama anak lain yang sudah bisa. Tanpa kita sadari, tekanan dari dunia orang dewasa ini berpindah ke pundak kecil anak kita. Padahal, bagi seorang anak kecil, toilet itu bukan sekadar tempat buang air. Itu adalah sebuah ruang yang asing. Coba kita bayangkan dari sudut pandang mereka. Di toilet, ada suara flush yang keras dan mengejutkan. Ada sensasi aneh di tubuhnya saat air keluar, sesuatu yang belum pernah ia kendalikan sebelumnya. Dan yang paling penting, ada rasa takut kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Jadi, saat anak menolak ke toilet, itu bukan berarti dia sedang membangkang atau sengaja melawan. Seringkali, itu adalah tanda bahwa dia takut. Mari kita ambil contoh seorang anak bernama Raka. Setiap kali ibunya mengajak Raka ke toilet, ia langsung menangis sejadi-jadinya. Ia akan berlari, menutup pintu, dan menolak keras untuk duduk di kloset. Ibunya tentu saja frustrasi. Berbagai cara sudah dicoba, mulai dari memaksa, membujuk dengan lembut, sampai menjanjikan hadiah mainan favoritnya. Tapi hasilnya selalu sama, tangisan dan penolakan. Sampai suatu hari, ibunya mencapai titik lelah. Bukan lelah pada Raka, tapi lelah pada metode pemaksaan itu sendiri. Ia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang sama sekali berbeda. Ketika Raka menolak, ibunya tidak lagi menarik tangannya. Sebaliknya, ia ikut duduk di lantai kamar mandi di samping Raka dan berkata dengan sangat pelan, "Raka nggak harus pipis sekarang, kok. Kita di sini cuma mau temani toilet ya, biar nggak sendirian." Hari itu, tidak ada pipis yang keluar di toilet. Tidak ada keberhasilan yang bisa dicatat dalam jurnal toilet training. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting yang lahir di kamar mandi itu, rasa aman. Raka melihat bahwa toilet bukanlah tempat yang menakutkan, dan ibunya tidak akan memaksanya melakukan sesuatu yang belum ia siap lakukan. Kisah Raka ini mengajarkan kita satu hal krusial. Toilet training yang berhasil itu bukan karena jadwal yang ketat atau paksaan orang tua, tapi karena kesiapan anak itu sendiri. Lalu, apa saja tanda-tanda anak sudah siap? Pertama, ia mulai bisa menyadari dan bahkan memberitahu saat ingin buang air kecil atau besar. Kedua, ia mulai menunjukkan rasa tidak nyaman saat popoknya basah atau kotor. Ketiga, ia sudah bisa duduk tenang selama beberapa menit. Dan keempat, ia mulai menunjukkan rasa ingin tahu atau ketertarikan pada kamar mandi dan aktivitas di dalamnya. Jika tanda-tanda ini belum muncul, maka memaksa hanya akan menciptakan trauma dan membuat prosesnya justru semakin panjang dan sulit. Ingatlah prinsip ini, anak tidak pernah gagal dalam toilet training. Yang seringkali gagal adalah pemilihan waktu atau timing dari orang dewasa. Kita yang mungkin terlalu terburu-buru. Jadi, bagaimana cara kita memulai proses ini dengan lembut dan tanpa tekanan? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Langkah pertama, mulai dari mengenalkan, bukan menyuruh. Ajak anak masuk ke kamar mandi tanpa ada target apapun. Tidak harus langsung pipis. Biarkan dia melihat-lihat sekelilingnya. Biarkan dia menyentuh kloset, memegang gayung, atau bahkan sekadar duduk di atas dudukan toilet dengan masih memakai celana. Tujuannya hanya satu, membangun asosiasi bahwa toilet adalah tempat yang aman dan ramah, bukan tempat interogasi. Langkah kedua, beri pilihan-pilihan kecil. Pilihan kecil ini memberikan anak perasaan bahwa ia punya kendali atas tubuh dan situasinya. Alih-alih berkata dengan nada perintah, "Ayo, pipis sekarang." Coba ubah kalimatnya menjadi sebuah pilihan. Misalnya, "Kamu mau ke toilet sekarang atau 5 menit lagi?" Atau kamu mau duduk di dudukan toilet yang warna biru atau yang kuning? Pilihan sederhana ini membuat anak merasa lebih berdaya dan tidak terpaksa. Langkah ketiga, rayakan usahanya, bukan hanya hasilnya. Ini sangat penting. Saat anak akhirnya mau melangkahkan kaki masuk ke toilet, walaupun hanya sebentar, berikan pujian. Katakan, "Wah, kamu hebat dan berani banget hari ini sudah mau main ke toilet." Lakukan ini meskipun ia belum berhasil buang air. Keberanian untuk mencoba selalu datang sebelum kemampuan untuk berhasil.
Dengan merayakan usaha, kita sedang membangun kepercayaan dirinya. Dan langkah keempat, yang tidak kalah penting, jangan pernah memarahi kecelakaan. Akan ada hari-hari di mana anak mengompol di celana, padahal kemarin sudah berhasil di toilet. Ini adalah bagian dari proses belajar. Saat itu terjadi, ambil napas dalam-dalam, dan katakan dengan tenang, "Nggak apa-apa, sayang. Tubuh kamu kan masih belajar. Nanti kita coba lagi ya." Kalimat ini membangun kepercayaan dan rasa aman, bukan rasa malu dan takut gagal. Di sisi lain, ada beberapa hal yang harus kita hindari selama proses ini. Pertama, jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak lain. Setiap anak punya waktunya sendiri. Kedua, jangan mengancam atau mempermalukannya. Kalimat seperti "kalau ngompol terus nanti diejek teman" akan meninggalkan luka emosional. Ketiga, hindari memaksa anak duduk terlalu lama di toilet. Ini akan membuatnya merasa seperti sedang dihukum. Keempat, jangan terlalu sering bertanya "sudah mau pipis belum?" Ini akan berubah menjadi tekanan. Dan terakhir, usahakan untuk tidak menunjukkan rasa kecewa yang berlebihan saat ia belum berhasil. Tekanan yang terasa kecil bagi kita sebagai orang dewasa, bisa terasa sangat besar dan menakutkan bagi seorang anak. Beberapa minggu setelah ibunya menerapkan pendekatan yang lembut ini, sebuah keajaiban kecil terjadi pada Raka. Ia mulai sering masuk ke toilet sendiri, hanya untuk melihat-lihat atau duduk sebentar. Hingga suatu pagi, Raka mendekati ibunya dan berkata dengan suara pelan, "Bu, aku mau pipis." Ibunya hampir menangis mendengarnya, bukan karena Raka akhirnya berhasil, tapi karena ia melakukannya tanpa rasa takut. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tangisan, hanya ada seorang anak yang merasa aman dengan tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, toilet training itu bukanlah sebuah perlombaan. Ini bukan ujian kelulusan, dan ini jelas bukan tentang siapa yang paling cepat bisa. Ini adalah sebuah perjalanan untuk menemani anak kita belajar mengenal dan menguasai tubuhnya sendiri, dengan dilandasi rasa aman dan percaya diri. Karena anak yang dilatih dengan kelembutan dan kesabaran, bukan hanya akan bisa ke toilet secara mandiri, tapi ia juga akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional, tanpa membawa luka dari proses belajar yang seharusnya indah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk tips parenting lainnya. Sampai jumpa.